Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman online. Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya tetap bahagia dan juga tetap menjaga kewarasan ya. Oke, sore hari ini agak sedikit berbeda karena kalau di pekan kemarin dan juga 2 mingguan yang lalu Bincang Hidup Perempuan hadir setiap jam 19.30. Tapi karena hari ini spesial, jadi kita akan live dari jam 16 sampai dengan jam 17 waktu Indonesia Barat. Dan hari ini seperti yang sudah saya share ya di feed Instagram atau di IG Story, kalau tema Bincang Hidup Perempuan sore ini adalah jadi psikolog bangun generasi tangguh bersama dengan Mbak Sri Juwita Kusumawardani yang merupakan seorang psikolog yang berfokus pada relationship dan juga keluarga. Selain itu beliau adalah founder Cinta Setara dan juga dosen paruh waktu. Luar biasa ya, udah ngurusin tentang bagaimana manusia gitu, atau sikap pikirannya dan lain-lain. Kemudian beliau juga menjadi seorang dosen paruh waktu. Nah, nanti teman-teman juga boleh bertanya, silahkan ya yang mau tanya tips-tips nih bagaimana bahagia anti drama gitu, nggak pakai drama terus jadi perempuan yang strong dan kuat gitu ya. Karena hari ini tamu saya adalah seorang psikolog. Oke, selamat sore juga teman-teman yang hari ini bergabung. Ada Kiki, kemudian ada siapa ini? Ada mahasiswa saya juga ya. Kita mau ngobrol dengan Mbak Sri Juwita Kusumawardani atau Mbak Wita biasanya. Dan untuk informasi juga teman-teman yang belum tahu, kalau acara ini adalah Bincang Hidup Perempuan. Secara berkala, saya menghadirkan perempuan-perempuan untuk berbagi cerita, berbagi kisah, berbagi kekuatan dengan perempuan yang lainnya. Tujuannya apa? Ya tadi memberi semangat kepada teman-teman perempuan untuk menjalani hidup, bahwa kadang kesulitan itu kekuatan untuk kita ya. Hai Lastri, apa kabar? Sibuk banget sekarang ya. Nah, ini saya lagi coba gabung dengan Mbak Wita, tapi kayaknya sinyalnya masih mencoba ngajak gabung ya, karena di saya masih loading terus. Oke, jadi teman-teman yang punya pertanyaan nih, karena tamunya adalah psikolog hari ini, silahkan banget ya. Mbak Eka, suaraku terdengar nggak ya? Kalau lihat di profiling beliau, Mbak Wita ini, beliau tuh memperkenalkan hashtag bahagia tanpa drama, kemudian juga bangun generasi tangguh. Nah, kita mau ngobrol, tapi ini masih terkendala sinyal kayaknya, karena masih loading juga. Atau saya ulang ya, Mbak Wita, saya ajak gabung lagi. Sebentar. Apa kabar semuanya sore ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Di pandemi, apalah yang kalian rindukan? Rindu banget kali ya kumpul sama teman-teman. Saya juga ngajar udah lama. Ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Eka. Apa ya kabar? Ampun. Baik, Mbak Wita apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ini kangen banget, susah banget ketemu ya. Gak pandemi aja susah ketemunya, karena jadwal Mbak Wita super padat. Apalagi pandemi ini. Sehat, Mbak? Alhamdulillah. Mbak Eka gimana? Sehat. Gimana nih selama pandemi, work from home atau tetap beraktivitas seperti biasa? Semuanya dilakukan dari rumah sih, baik praktek maupun ngajar itu semuanya online gitu. Oke, tapi kalau kesibukan mah nggak berkurang lah ya, meskipun pandemi, tetap kayak jadwal banyak banget. Betul. Malah lebih capek ya rasanya.
Lebih banyak gitu kayak kegiatannya. Betul, oke. Hmm. Sebelumnya terima kasih banget Mbak Wita mau sharing di sini sama teman-teman yang luar biasa. Kita nggak ada niatan apapun, tapi sama-sama ingin memberikan kekuatan, energi, saling mendukung sama perempuan. Karena di Bincang Hidup Perempuan ini, Hmm. satu kisah sejuta makna dari perempuan untuk perempuan. Nah, perempuan dukung perempuan. Oke, Mbak Wita, sekarang berarti kegiatan sebagai dosen iya, sebagai psikolog iya, dan founder Cinta Setara ya? Ya, ya. Jadi mungkin kalau di Cinta Setara selain menggodok ide-ide untuk edukasi online, juga jadi narasumber-narasumber gitu ya untuk acara-acara kayak webinar gitu atau IG Live juga. Gitu sih Mbak Eka. Oke. Ini udah jadi sekolah, psikolog, kenapa masih mau ngajar juga, Mbak? Karena sorry, karena memang gini, jadi psikolog itu salah satu cirinya ya, menurutku itu adalah pembelajaran tiada henti, pembelajaran seumur hidup gitu. Nah, kan alangkah lebih baiknya jika apa yang aku pelajari itu juga aku bagi gitu ya, karena kan jadinya lebih bermanfaat buat banyak orang gitu. Jadi aku senang sih untuk membagi apa ya pengalaman-pengalaman praktekku kepada mahasiswaku agar mereka juga nggak cuma memperoleh ilmu secara textbook, tetapi mendengar pengalaman-pengalaman yang nyata dari ruang praktek gitu. Oke. Oke, ini luar biasa sih. Artinya tetap ingin berbagi ilmu juga ya, biar ilmunya juga nggak hilang dan makin berkembang ya, Mbak. Ya, betul. Oke. Mbak, sebelum kita bahas mengenai jadi psikolog bangun generasi tangguh ini, saya mau ke pertanyaan mendasar banget. Apa sih arti hidup untuk seorang Mbak Wita? Wow, berat banget ya, itu mendasar tapi sangat filosofis sekali ya. Ya, menurutku sih menjadi hidup menurutku pribadi ya, ini tentunya kan tidak bisa diterapkan kepada semua orang gitu. Tetapi bagaimana kita terus bertumbuh gitu ya, berkembang, tidak stagnan gitu. Artinya terus mau belajar dan tentunya juga mau berkontribusi secara positif kepada lingkungan gitu. Jadi mungkin nggak harus yang besar-besar, nggak harus banyak, tapi selalu ada kontribusinya gitu terhadap sesama ya gitu. Karena mm, ya jadinya nggak uh, hidup tuh nggak cuma mindlessly living aja gitu, tetapi ada kita tetap bisa connect with the present moment dan juga bisa ada maknanya gitu buat diri kita dan juga banyak orang gitu sih. Oke, artinya secara tidak langsung bilang memberikan manfaat kepada banyak orang lah ya Mbak ya. Nah, kaitannya nih masih relate kayaknya. Kenapa akhirnya memilih menjadi seorang psikolog? Ya, to be honest ya, waktu dulu zaman masuk ke S1 gitu, itu lebih sebenarnya sih cita-cita awalnya sih jadi dokter gitu. Sebenarnya menjadi psikolog atau profesi psikolog itu mungkin di zaman kita ya, zamanku kita lumayan seangkatan ya Mbak Eka ya, mau mau berasa muda. Itu belum terlalu apa ya gaungnya belum terlalu terdengar sebenarnya menjadi seorang psikolog gitu. Jadi taunya dulu ya pengennya jadi dokter. Nah, tapi ternyata itu ya di akhir-akhir zaman akhir masa SMA mau masuk SPMB tuh kayaknya mengukur kemampuan. Ini kok kayaknya hasil tryoutnya kalau masuk ke dokteran kayak kurang nih, harus ada apa jurusan lain. Nah, terus setelah mencoba membaca, berdiskusi dengan teman yang serupa kira-kira, oh ternyata ada ini nih psikologi gitu. Yang taunya psikologi itu cuma pokoknya praktek kayak ketemu kayak dokter juga gitu ya, kayak ketemu orang, membantu orang gitu. Jadi cobalah gitu SPMB memilih jurusan psikologi dan alhamdulillah keterima waktu itu ya di SPMB-nya. Nah, dari ketika dulu SPMB belum pakai online. Kayaknya ada online tapi aku nunggu pengumuman dari koran. Gitu. Terus ketika lihat namaku ada di koran itu, aku udah bilang sama diriku sendiri, aku akan jadi psikolog klinis yang berpraktek. Sebelum aku tahu bahwa memang ternyata psikolog itu banyak ya jenisnya gitu.
ya. Jadi dari awal tuh udah aku canangkan seperti itu. Jadi ketika masuk ke psikologi tuh semua, jadi kalau di psikologi tuh Mbak, yang S1 mulai semester 4 itu ada konsentrasi pilihan mata kuliah gitu. Ada klinis, ada PIO atau industri organisasi, ada sosial gitu ya. Terus ada apa lagi ya? Perkembangan ya, itu masuk juga ke klinis sih. Nah itu aku udah ngambilnya langsung memang pokoknya klinis. Semua yang berhubungan dengan klinis aku ambil gitu. Tapi ketika udah lulus S1 langsung, nggak langsung sih, 1 tahun lah aku sempet kerja ngasdos, bantuin di biro gitu, terus sampai akhirnya masuk ke UI. Nah di situ juga sama nih pertanyaannya, kenapa mau jadi psikolog gitu. Terus ya aku bilang ya aku pengen bantu orang gitu. Terus dulu yang interviewnya tuh calon dosen-dosen di UI tuh bilangnya gini, kan bantu orang nggak cuma jadi psikolog gitu, kenapa harus jadi psikolog gitu. Ya aku ngerasanya ya ini ilmu yang kebetulan aku pilih gitu ya, aku mau mendalami ilmu tersebut, dan menurutku menjadi seorang psikolog klinis itu dimana aku bisa membantu orang menyelesaikan masalahnya. Mungkin itu yang rasanya cocok denganku gitu. Aku ngerasanya aku bisa dengan mudah tuh connect with people gitu. Ya, jadi um, Oke. itu sih yang membuat aku akhirnya mau stay gitu di pekerjaan ini ya gitu. Dan sampai akhirnya sekarang ini punya apa namanya, cinta setara. Itu apa sih Mbak, cinta setara gitu? Ya, jadi nah itu juga ya, setelah lulus kan sebenarnya bidang psikologi klinis ini juga macam-macam ya, ada banyak gitu ya. Ada misalkan temenku yang fokusnya di lansia gitu, ada yang memang fokusnya di psikologi kesehatan misalkan gitu. Tapi setelah mungkin sekitar 4 tahun praktek, waktu itu tahun 2006, aku 2012 lulus tuh S2. 2016 itu aku mulai mau fokus ke memang romantic relationship gitu ya, masuk ke pacaran, pernikahan, hubungan berkekerasan gitu ya. Nah sampai akhirnya di 2018 kebetulan ketemu sama teman-teman psikolog yang juga punya spirit yang sama, yaitu yuk kita mengedukasi mengenai hubungan yang sehat gitu, hubungan yang membahagiakan. Setara tuh artinya gini, hubungan yang sehat itu tidak ada salah satu pihak yang lebih tinggi dari pihak lainnya gitu ya. Jadi di dalam hubungan itu sama-sama punya hak untuk berbicara, sama-sama punya hak untuk memilih gitu ya. Jadi tidak ada pihak yang lebih mendominasi lah gitu, atau mengintimidasi lebih parahnya gitu. Oke, jadi benar-benar istilahnya cinta setara itu ya saling mencintai, saling menghargai, segala sesuatunya Betul, saling ya. Oke, betul, nah betul. itu kan akhirnya berarti Mbak Mbak Wita ini fokusnya ke psikologi klinis dewasa, Mm-mm, konsentrasinya relationship and family ya, mm-mm. Ya, keluarga. Ini kenapa mm-mm. akhirnya pengen fokusnya di situ Mbak? Ya, jadi tadi kan aku bilang aku mulai mau fokus tuh di setelah 4 tahun praktek ya. Jadi di 2016 tuh aku mulai eh, apa namanya, setelah mencoba berbagai macam kasus gitu, aku merasa kok kayaknya panggilan jiwanya yang lebih spesifik lagi tuh di ranah ini, di area ini gitu. Makanya kenapa hashtagku juga bangun generasi tangguh gitu ya. Itu karena memang em, untuk membangun generasi kan itu dimulai dari pernikahan. Pernikahan juga dimulai dengan adanya hubungan pacaran ya. Mungkin tidak untuk semua orang, tapi kebanyakan orang kan mulai dengan pacaran gitu. Nah, aku ingin sekali untuk mengedukasi ya kalau mau menjalin hubungan romantis ya harus sehat, harus apa ya? Mungkin kalau dibilang saling membahagiakan atau menguntungkan, menguntungkan ini bukan cuma dalam materi ya Mbak gitu. Maksudnya menguntungkan tuh artinya ada yang kita peroleh gitu. Kalau misalkan cuma nangis doang, ngapain menjalani hubungan seperti itu gitu ya? Atau kalau misalkan berpikir bahwa oh nanti dia akan berubah di setelah menikah gitu, itu juga menurut saya kok agak nggak realistis gitu. Jadi membangun generasi tangguh ini mulai dari punya hubungan pacaran yang sehat, masuk ke pernikahan juga secara sadar gitu ya, bukan cuma karena umur, bukan karena pacarannya udah kelamaan, tapi karena memang kami berdua siap untuk membangun generasi yang tangguh gitu. Kalau
si pasangan ini, calon ayah ibu ini memang siap memasuki pernikahan, itu kan mereka juga, ya insya Allah mereka mau bertanggung jawab dengan jelas dalam membangun generasinya, membangun anak-anaknya gitu ya. Bukan cuma sekedar ya nikah nikah aja, jadi orang tua aja gitu, karena memenuhi kebutuhan sosial atau apa tuntutan sosial lah gitu. Tapi karena sadar bahwa dari pernikahan ini kita akan membangun generasi yang bisa jadi berguna atau enggak gitu ya, malah apa namanya, malah bisa jadi, karena maksudnya banyak juga klien-klien yang aku temui dan mereka secara tidak apa ya, secara tidak langsung itu banyak luka dari keluarganya dan itu membuat mereka jadi tidak produktif gitu. Nah, aku ingin sekali keluarga ini tuh jadi cikal bakal apa ya, pertama seorang manusia di mana mereka bisa bertumbuh dengan menjadi jadi manusia yang berguna untuk sesama tadi gitu ya, untuk menebar manfaat dan kebaikan gitu sih. Oke, nah jadi teman-teman ini mudah-mudahan bisa mengambil sari yang kita bahas ya, ini luar biasa banget. Membangun generasi yang tangguh itu dimulai dari keluarga. Jadi ketika teman-teman punya pacar, pacaran yang sehat, kemudian ketika memutuskan ingin berkeluarga, artinya juga hubungannya tetap harus sehat, tidak ada paksaan, tidak karena omongan orang, tidak karena tuntutan usia dan lain-lain ya Mbak ya, tapi benar-benar secara sadar teman-teman memutuskan memang untuk berumah tangga karena nanti panjang sekali urusannya membangun generasi yang tangguh lainnya dengan anak cucu dan lain-lain ya, gitu ya Mbak Wita. Oke, jadi saya tuh gak habis pikir gini Mbak Wita, ngurusin orang itu udah pusing gitu ya. Emang kayak Mbak Wita tuh nggak punya masalah sendiri apa gitu, makanya jadi psikolog tuh gimana sih gitu, profesionalnya tuh harus bagaimana gitu, karena kan urusan diri sendiri aja nih ya, di rumah aja tuh nggak habis-habis kayaknya gitu, sekarang ngurusin orang juga itu pasti butuh apa ya, konsentrasi yang luar biasa. Seperti apa Mbak? Ya, ya memang gini sih Mbak Eka ya. Jadi memang ini pertanyaan yang sering sekali ditanyakan gitu. Jadi psikolog itu emangnya nggak punya masalah sendiri ya gitu. Aku selalu bilang ya masalah sih pasti ada ya gitu. Cuma kebetulan alhamdulillahnya aku punya support system yang baik ya gitu. Mulai dari orang tua, dari pasangan. Nah, kenapa juga salah satunya aku sangat concern dengan masalah hubungan. Ya dulu sebelum ketemu sama suamiku aku juga mengalami hubungan-hubungan yang tidak sehat gitu ya, hubungan-hubungan yang ibaratnya ya tidak menyenangkan lah gitu, bikinnya nangis gitu, bikin merasa nggak percaya diri gitu ya, misalkan karena ada perselingkuhan gitu dan hal-hal tidak menyenangkan lainnya. Nah ketika ketemu sama suamiku gitu ya, itu baru menyadari betapa apa namanya, luar biasa ya dampaknya gitu, karena aku yang harus memberikan dukungan kepada klien-klienku, itu akunya nggak boleh datang dari ibaratnya cawan atau apa ya, termos yang kosong gitu, tapi harus akunya juga terisi penuh gitu ya. Nah, kalau hubunganku sendiri itu tidak sehat, aku akan sangat sulit untuk bisa bantu banyak orang gitu. Ya, jadi kenapa aku bilang dulu tuh cinta dengan akal sehat gitu ya. Jadi ketika mau menikah tuh pertimbangannya bukan cuma sekedar oh aku cinta kamu, I love you gitu, tapi kira-kira hubungan ini bisa saling support nggak sih, bisa growing together nggak sih gitu ya. Itu yang aku peroleh di hubunganku, sehingga jadinya aku lebih punya banyak energi juga untuk bisa bantu klien-klienku ya gitu sih. Dan selain tadi support system, aku pun memang aku selalu mengingatkan gitu ke mahasiswa-mahasiswa bahwa kalau mau jadi psikolog harus kenal dirinya dengan baik ya. Artinya salah satunya adalah mengenali self care apa yang paling cocok dengan dirinya. Hal-hal apa sih yang bisa jadi booster, hal-hal apa yang bisa menyenangkan dirinya tuh dengan cepat gitu. Sehingga jadi kalau habis capek ketemu klien atau habis capek ngajar tuh aku melakukan hal-hal yang menyenangkan untukku, yang relaxing untukku, sehingga aku bisa mengisi lagi apa yang sudah kosong gitu loh. Oke. Ini teman-teman yang juga punya pertanyaan boleh ya, nanti kita saring gitu, beberapa pertanyaan akan dijawab langsung sama Mbak Wita. Sekali lagi beliau adalah seorang psikolog klinis dewasa yang berfokus pada relationship dan keluarga. Nah tadi ini kita bahas mengenai hubungan
Jadi teman-teman juga kalau misalnya ada yang toksik-toksik gitu ya, ini harus hati-hati juga, yakin nggak untuk ke jenjang yang lebih serius. Oke, Mbak, tadi tentang sekelumit kisah gitu ya, atau permasalahan-permasalahan yang akhirnya itu harus dihadapi. Siapa inspirator dalam hidup, atau ada nggak psikolog apa ya favorit dari Mbak Wita? Kalau psikolog favorit sih mungkin banyak ya. Maksudnya aku punya banyak senior-senior yang sangat menginspirasi gitu ya. Dan aku cukup beruntung untuk bisa kerja bareng sama mereka karena kan aku juga sekarang tergabung di IPK ya, Ikatan Psikolog Klinis Wilayah Jakarta gitu. Aku jadi sekretaris di sana. Aku belajar banyak dari senior-seniorku, dari dosen-dosenku dulu di UI gitu ya. Tapi mungkin kalau yang bikin aku bisa ada di titik sekarang ya mungkin orang tuaku ya gitu kayak um, aku sangat dekat sama mamaku gitu. Um, dan mamaku tuh ini juga ya kenapa aku jadi memilih topik-topik keluarga. Mamaku tuh mungkin datang dari um, justru hubungannya dengan ibunya tuh tidak cukup baik. Tetapi mamaku bisa mengubah semuanya dan menjadi ibu yang luar biasa untukku gitu. Jadi kalau ada klien yang suka nanya gini, Mbak, aku tuh datang dari keluarga yang nggak cukup sehat. Aku nanti bisa nggak ya jadi ibu yang baik? Aku selalu bilang bisa kalau kamu mau gitu. Bisa kalau kamu mau berubah gitu. Kenapa? Karena ya aku ketemu gitu. Contoh nyatanya ibuku sendiri tuh bisa jadi luar biasa. Apa ya, hal-hal yang mungkin dia tidak peroleh sebagai seorang anak itu malah bisa dia berikan gitu sebagai seorang ibu. Dan itu menurutku sih hal yang nggak mudah ya gitu, memutus siklus yang tidak menyenangkan dalam hidupnya gitu. Sedangkan kalau dari papaku, yang aku bisa contoh, papaku itu pekerja keras sekali dan sepanjang hidup dia bekerja, sekarang sih beliau udah pensiun ya, tapi waktu masih bekerja tuh kayaknya nggak pernah dengar kata capek gitu dari beliau gitu. Itu menurutku sih kadang aku malu ya, kadang aku tuh banyak ngeluhnya gitu, aduh capek gitu ngurusin klien-klien gitu ya, ngurusin mahasiswa yang bandel-bandel gitu. Tapi apa kalau inget beliau yang kok kayaknya papa nggak pernah ya capek, nggak pernah ngeluh gitu, itu tuh bikin semangatku jadi naik lagi gitu. Jadi kedua orang tua aku sih punya peran yang luar biasa untukku karena aku kebetulan anak tunggal kan gitu. Jadi memang sangat dekat sama mereka. Dan uh, kalau secara tokoh yang di luar keluarga, aku tuh sangat senang baca-baca, terutama dulu ya zaman masih umur 20-an yang lagi sering galau, sering quarter life crisis gitu. Itu tokoh-tokoh eksistensialisme mereka. Jadi kayak Sartre, terus Kierkegaard, apalagi ya? Wow. Siapa? Iya, luar biasa Kierkegaard. Iya, Nietzsche yang kayak gitu-gitu tuh, Ya. karena kan itu ngomongin tentang makna hidup, ngomongin tentang bangkit dari keterpurukan, Viktor Frankl yang kayak gitu-gitu. Jadi itu sih yang aku pelajari bahwa apa ya, masalah, tantangan dalam hidup itu pasti ada solusinya. Terus sesuatu yang justru menempa kita untuk kita menjadi lebih baik gitu. Ya, kalau kata Socrates, ini salah satu quotes favoritku, hidup yang tidak teruji itu adalah hidup yang tanpa makna. Jadi ketika kita lagi diuji tuh aku lagi berusaha untuk mengingatkan diriku ini pasti ada makna yang lagi dikirimkan oleh yang di atas untuk membuatku menjadi lebih baik lagi gitu. Oke, oke. Nah, menarik juga gini Mbak. Ini Mbak Wita nih mencanangkan hashtag yang luar biasa menurut aku ya. Versi aku bahagia tanpa drama, kemudian bangun generasi tangguh. Ini bahagia tanpa drama versi Mbak Wita tuh yang gimana Mbak? Ya, bahagia tanpa drama, aku gini-gini. Mungkin setelah masuk ke usia 30-an itu rasanya pengen lebih nggak drama aja hidupnya gitu ya. Jadi ya maksudnya capek kerja itu wajar, tapi kalau ada orang-orang yang riwil, yang apa ya, yang nggak berguna gitu ya, aku kayaknya mulai lebih memfilter deh kehidupanku untuk tidak bersama orang-orang yang tidak berguna itu, gitu ya. Jadi mungkin dulu di usia 20-an masih lebih memikirkan kayak apa, pengen membahagiakan semua orang yang di sekitarku, pengen menyenangkan gitu ya, terus kayak berusaha memperoleh validasi gitu. Maksudnya kalau
kalau banyak yang jadi temanku kan kita seneng yang kayak gitu-gitulah ya. Jadi maksudnya em, lebih memikirkan lingkungan. Nah, masuk ke usia 30 mungkin energinya mulai harus disalurkan ke tempat-tempat atau pos-pos yang lebih jelas gitu ya, di keluarga, di kerjaan. Em, jadi lebih lebih filtering gitu. Oh, berteman sama ini tuh uh, benefitnya inget ya, bukan materi loh, tapi benefit aku bisa belajar sesuatu kah dari beliau, apa aku bisa lebih seneng kah, akan jadi lebih happy nggak sih ngobrol sama dia gitu ya, atau kayak kayak gini deh, aku sama Mbak Eka gitu walaupun mungkin jarang ketemu tapi seneng banget bisa diajak buat sesuatu yang bermanfaat, yang positif kayak gini. Ini kan pertemanan yang sehat menurutku gitu ya. Tapi kalau pertemanannya cuma ngomongin orang gitu ya, atau mungkin maksudnya gini, aku psikolog, tapi kalau orang ketemu sama aku cuma buat curhat doang, iya capek juga dong, kan aku juga manusia biasa ya, gitu maksudnya. Ada waktunya aku pengen gak jadi psikolog dong, gitu. Jadi, ya itulah, memfilter orang-orang yang sekiranya tidak bermanfaat buat hidup tuh menurutku akan membuat hidup kita menjadi lebih bahagia tanpa drama sih, gitu. Oke, berarti ini penting ya Mbak ya, memfilter orang-orang di sekitar kita tuh penting banget ya. Betul. Segimana? Maksudnya se-impact itukah berarti orang-orang di sekeliling kita? Iya ya, kan karena ibaratnya gini deh Mbak, kalau kita ketemu sama orang itu terus ya, yang mungkin ngomonginnya tentang hal yang negatif terus, itu kan ibarat kita kayak lagi dengerin radio, frekuensinya tuh di situ gitu ya, dan frekuensi itu kan ibaratnya akan terus nempel di otak kita ya, mengulang terus menerus mengulang gitu. Lama-lama kita bisa jadi ikutan negatif kayak dia dong, gitu ya. Atau kita jadi ya ikutan apa sih ibaratnya, mungkin ini kali ya gampangnya tuh, ada orang-orang tuh yang kayak dementor. Kalau para penonton di sini suka nonton Harry Potter ya, di Harry Potter tuh ada tokoh yang namanya dementor yang menghisap kebahagiaan orang lain gitu kan, yang hidupnya tuh dengan menghisap kebahagiaan orang lain. Nah, kita tuh kayak perlu lebih peka deh di sekeliling kita tuh, siapa nih dementor-dementor yang menghisap kebahagiaan kita. Nah, sebisa mungkin kita hindari. Kalaupun nggak bisa kita hindari, artinya kita perlu menambah pasokan kekuatan. Ya, artinya kita perlu punya teman-teman yang lain, punya kegiatan produktif yang lain, supaya kita nggak jadi keseret negatifnya kayak dia, gitu. Oke, oke, siap, siap. Nah, mungkin ada teman-teman di sini yang punya pengalaman seperti itu, boleh lah ya sharing-sharing juga. Ini kan nambah-nambah perspektif kita juga ya tentang hidup gitu, tentang bagaimana bersikap dan juga di sekeliling kita. Nah, kemudian tadi soal hashtag bahagia tanpa drama, oke, udah. Kemudian bangun generasi tangguh, sebenarnya tadi sudah disinggung sama Mbak Wita ya. Bagaimana penting sekali begitu ketika setelah pacaran mungkin memutuskan menikah, itu harus banget diperhatikan karena panjangnya adalah kita akan membangun generasi yang baik nantinya gitu ya. Nah, mungkin lebih kayak gini kali Mbak. Tadi Mbak Wita sempat menyinggung bahwa mama itu mungkin punya pengalaman yang tidak baik, tapi dia bisa memutus ketidaknyamanan itu, kemudian mendidik anaknya dengan baik dan jauh dari apa yang dia alami. Ini kan nggak semua orang ya Mbak. Ini kaitannya udah sama Betul. mental juga, terus udah sama Ya. insight seorang ibu juga. Mungkin apa sih yang perlu dipersiapkan kepada perempuan-perempuan ya di sini khususnya gitu, atau kepada siapapun ketika dia punya hidup di masa lampau yang tidak menyenangkan, tapi dia harus merubah itu untuk keadaan yang lebih baik dan untuk dirinya pun lebih baik lagi. Ya, nah ini memang berketerkaitan dengan namanya resiliensi ya gitu, atau ketangguhan itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya ketika kita dihadapkan dengan situasi yang tidak menyenangkan, itu kan kita dikasih pilihan ya, pilihan untuk kita terus tersiksa, nelangsa di keterpurukan itu, atau kita mau mengubahnya gitu. Nah kebetulan mamaku mungkin memilih untuk yang mengubah gitu ya, karena dia punya semangat bahwa kalau aku punya anak perempuan, aku ingin hubunganku tuh sangat dekat dan sangat baik gitu dengan anak perempuanku gitu. Nah, ketika aku jadi psikolog dan belajar banyak hal gitu ya, akhirnya aku ada di satu titik kalimat bahwa
oh kita memang tidak bisa memilih orang tua kita, tetapi kita bisa memilih untuk menjadi orang tua yang lebih baik atau yang seperti apa ya bayangan kita gitu, yang kita idamkan gitu ya. Jadi punya mindset dulu deh gitu. Karena dari mindset itu kan akan ngaruh ke bagaimana kita merasakan sesuatu, ke bagaimana kita berperilaku gitu. Jadi mulai dari mindsetnya dulu. Punya growth mindset ya. Jadi kita mau terus belajar, mau terus bertumbuh gitu. Bahwa ya ini tuh nggak cuma di sini aja, masih ada pilihan kok untuk jadi lebih baik. Kadang kan banyak banget orang-orang yang berpikir ini tuh nasibku, ya udah aku akan gini juga, aku akan seperti ini terus gitu ya. Karena sorry, ini ada yang masuk terus aku jadi tergoda untuk membaca komen yang masuk Ya, ya. nanti Maksudku setelah ini kita langsung sambung. oke, ya maksudku dan ini bukan datang dari orang lain ya, tentunya datang dari diri kita sendiri. Artinya kita perlu punya hope ya, memandang bahwa tadi iya, apa yang terjadi di masa lalu bisa kita selesaikan kok gitu. Tentunya dengan kita belajar, dengan kita apa namanya, kalau sekarang sih sebenarnya aku sangat senang ya karena udah banyak banget media, terutama di media sosial itu yang mengedukasi tentang mental health, tentang parenting yang sehat, apa segala macam itu udah banyak banget gitu. Itu menurutku jangan disia-siakan ya, maksudnya sekarang banyak udah gratis, gampang dapetnya. Dulu zaman aku aja dulu waktu zaman remaja masih susah gitu. Kalau mau baca ya harus beli buku dan itu nggak murah gitu. Nah, jadi mulai dari baca aja tuh menurut aku udah lumayan tuh. Habis baca, nah mungkin kan yang namanya perubahan itu ya butuh butuh proses ya gitu. Ada mungkin orang-orang yang eh, perlu sekali untuk dibantu secara profesional, artinya ketemu sama psikolog. Ada juga yang mungkin mereka memang cukup kuat hanya dengan belajar dari lingkungan gitu ya, mencari role model, berdiskusi dengan orang lain. Menurutku tuh menambah referensi itu penting banget Mbak Eka. Referensi artinya kita belajar bahwa keluarga tuh modelnya nggak cuma satu loh, ibu tuh nggak cuma satu loh. Misalkan kayak di rumah, misalkan ada klienku, oh ibuku tuh jahat, ya tapi kan ibu yang jahat mungkin yang kamu temui ada banyak ibu yang baik gitu loh ya. Jadi belajar dari situ, belajar dari orang-orang. Kalau kita nggak dapat dari rumah ya kita cari di tempat lain gitu ya. Jadi keinginan untuk belajarnya sih menurutku yang perlu ditumbuhkan ya. Oke, Gitu. jadi kalau aku tangkap dari Mbak Wit ini sebenarnya dikhususkan untuk mereka-mereka yang memang ingin berubah ya. Beda lagi nih kalau nggak sadar kalau apa yang dilakukan tuh salah. Yang pertama, selesaikan dulu masa lalu gitu, berdamai dengan masa lalu. Yang kedua, tetap terus Yes. belajar. Cari role model lain. Kalau memang di lingkungan Yes. sekitar nggak ada yang bisa diambil pelajaran yang lebih baik, cari yang sosok lain gitu ya Mbak ya. Ya, Oke, ini betul betul. masih nyambung Mbak, ada dari Selsi Akartika sebelum kita lanjut ke pembahasan lain. Kak Wit, aku merasa nggak punya figur pasangan yang baik atau harmonis dari lingkungan di sekitarku. Apalagi ngelihat teman-teman dekat, beberapa ada yang cerai, rasanya kadang hopeless. Apakah relationship yang harmonis itu ada? I see. Ya, kalau mau ngomong kayak gitu, apa kabar saya yang ketemu sama pasangan berselingkuh, pasangan mau bercerai ya? Ya itu mah banyak, tapi tadi aku bilang ya, ada lebih banyak lagi kok pasangan yang sebenarnya lebih sehat, harmonis, dan mungkin gini ya, mindset bahwa harmonis itu bukan berarti tidak pernah bertengkar seumur hidup gitu. Yang namanya pernikahan mah konflik itu pasti ada, namanya juga dua orang yang berbeda gitu. Tapi konfliknya itu tidak saling menyakiti dan berusaha untuk cari solusi gitu ya. Dan kalau memang ngerasa salah atau secara tidak sadar, secara tidak intentional mau menyakiti pasangan, ya kita minta maaf gitu ya, dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi gitu. Jadi mungkin ya mindset harmonis atau mindset hubungan yang sehatnya ini juga jangan sampai yang kayak fairy tale gitu ya. Pokoknya semuanya manis gitu. Nah itu juga nggak mungkin ada gitu ya. Makanya kalau aku selalu bilang, kalau aku sharing gitu ya, even my marriage itu ya aku nyebutnya mostly happy. Artinya
secara lebih banyaknya, lebih seringnya tuh bahagia, tapi ada keselnya, ada dong gitu ya. Aku ada kesel sama mungkin kebanyakan aku kali ya, suamiku tuh sangat sabar sekali ya, tapi aku banyak keluhannya kayaknya gitu. Cuma maksudku ya Manusiawi lah ya. pernikahan tuh yang nggak mungkin 100% tanpa masalah tuh nggak ada ceritanya seperti itu. Tetapi juga jadi tidak tidak sehat kalau terus-terusan bertengkar, terus-terusan menyakiti gitu ya. Itu juga jadi nggak benar kalau seperti itu ya. Dan kalau tadi dibilang bahwa oh orang-orang sekitar banyak yang cerai, iya, kamu nggak pernah tahu juga alasan mereka cerainya apa ya. Maksudnya yang aku temui di ruang praktekku banyak kok sebenarnya pasangan-pasangan yang aku udah bilang bahwa ini kalau mau diberesin bisa kok, ini kalau mau dipertahankan bisa kok, tapi mereka memilih untuk menyerah memang gitu ya. Jadi apa namanya, jangan cuma gara-gara ngelihat orang itu kamu jadi merasa nggak punya harapan gitu ya. Please please cari, masih banyak kok, dan ada kok orang-orang yang apa pasangan-pasangan yang tergolong sehat ya gitu, tergolong apa namanya, walaupun betul yang kita lihat di media sosial kan tidak bisa menggambarkan 100% kehidupan pernikahannya gitu ya, atau kehidupan romantisnya, tetapi mungkin ada yang bisa kita lihat sebagai oh ini apa namanya ya sehat, ini yang cukup bahagia gitu, untuk sedikit menaikkan harapan kita gitu ya, karena punya harapan untuk masa depan tuh ya penting gitu. Kalau enggak ya kita jadinya nggak mau bertumbuh juga ya, karena merasa nggak ada harapan juga kok di masa depannya gitu. Iya. Aku juga pernah dengar gitu ya, makanya mendingan urusannya dengan mental health itu ngomong yang baik, pikiran yang baik, hati yang baik, jadi insya Allah tuh segala sesuatu yang datang juga baik katanya ya. Dan Ya mudah-mudahan sih ya. ini memang begitu gitu. Oke, ini lanjut lagi Mbak. Aku ada teman Hmm. yang curhatnya negatif terus, dan ini teman kantor dari Wistin Phonik. Tiap hari kalau aku dengerin bisa membuat aku jadi males dan bad mood. Padahal Betul. karena sebelumnya aku udah nasehatin untuk positif. Nah, sekarang aku lebih memilih menghindari orang yang negatif dan mau berubah lebih baik. Bukan tidak mau membantu, sepertinya orang itu Ya. emang udah kaku dengan pendirian negatifnya. Bener loh, Mm-mm, ada juga mm-mm. sih Mbak yang gitu. Yang toksik-toksik begitu Bener-bener. ya. Ya, ya. Nah, mungkin untuk teman-teman yang seperti itu ya kok aku selalu menyarankan untuk eh, satu jadi lebih asertif ya. Maksudnya bilang bahwa eh apa sih manggilnya, kalau misalkan sama temen gitu manggilnya beb gitu ya, aduh beb aku kayaknya lagi nggak sanggup nih dengerin cerita, aku lagi capek banget, aku lagi banyak kerjaan atau apa gitu ya, sampaikan seperti itu. Kayaknya kalau lu terus-terusan cerita masalah hal yang sama, mungkin udah saatnya deh lu ketemu sama profesional, ketemu sama psikolog, karena kan memang bukan tanggung jawab teman juga ya untuk dengerin hal yang sama secara terus-menerus. Memberikan support tentunya harus gitu ya. Tapi kalau misalkan terlalu berat dan dibutuhkan setiap hari kayak gitu kan pasti akan menguras energi emosi kalian gitu. Jadi dan itu maksudnya kalau kalian bukan profesional kan mungkin jadinya nggak cukup tahu celahnya untuk naikin mood lagi gitu ya. Kalau aku kan memang kerjaanku gitu seperti itu. Jadi bisa lebih cepat gitu. Jadi memang ingat bahwa itu bukanlah tanggung jawab kalian dan mending di encourage aja temennya untuk ketemu sama profesional gitu. Oke, Mbak Wita, ini seru banget, pertanyaannya banyak. Tapi sebentar ya, untuk MS Wijaya, Teh Fitri, Arum Pratika, sebentar saya tanya dulu nih. Tapi happy kan ya Mbak jadi psikolog, dan kita mau bahas suka dukanya Mbak Wita jadi psikolog tuh apa gitu. Karena sebenarnya Oke, hari ini oke. tuh bukan praktek, saya tuh pengen lebih dalam lagi tahu Mbak Wita sebagai psikolog seperti apa. Silahkan. eh yang pasti gini ya, karena kebetulan kan aku kerjanya itu lebih ke jadi associate dan mobile ya gitu. Jadi ngerasanya sih kayak single fighter yang pasti gitu ya. Ada sih tim kayak misalkan aku kan bergabung di 3 generasi gitu ya. Mungkin ada pertemuan dulu sebelum pandemi tuh kita adalah kumpul-kumpul bareng ngobrol sesama psikolog gitu. Um, tapi setiap harinya tuh ketemu praktek ya itu sendirian kan gitu ya. Terus ngajar pun karena aku ngajarnya part time gitu. Jadi
lebih banyak ya sendirian, datang ngajar pulang gitu ya, duduk-duduk untuk ngobrol-ngobrol mungkin ya ada tapi nggak terlalu banyak. Jadi itu nggak bisa dibilang duka juga ya, tapi lebih ke ya aku menggambarkan kehidupan sebagai psikolog praktek yang associate dan mobile tuh seperti itu gitu. Kadang-kadang mungkin ada perasaan sepinya, atau misalkan kalau aku lagi makan nih kan aku juga praktek ke perusahaan-perusahaan gitu ya Mbak Eka. Nah ketika aku lagi makan siang di perusahaan tersebut terus ngeliat orang bergerombol, ada perasaan aku bener nggak ya milih jalan untuk menjadi single fighter seperti ini gitu ya. Kok kayaknya enak juga ya ketemu sama kalau makan siang bareng. Tapi kebetulan memang secara personality aku mungkin memang lebih cocok dengan kerjaan seperti ini gitu ya. Jadi memang aku sebenarnya aku tuh true introvert banget ya, maksudnya recharge setelah ketemu orangnya tuh perlu kenceng banget. Jadi sebenarnya kerja sendiri tuh it's okay buatku. Terus mungkin yang bisa aku gambarkan menjadi psikolog itu dulu waktu sekolah S2 yang diajarinnya kan cuma teori praktek gitu ya, teori kepribadian, teori abnormal, klinis gitu. Tetapi kita tuh nggak pernah diajarin gimana caranya memarketingkan diri sendiri, memarketingkan jasa gitu ya. Terus belajar bisnis tuh nggak ada sama sekali. Padahal psikolog itu menurut aku jadi perlu membangun karir ya. Ya kayak sekarang kan banyak banget yang bikin konten gitu untuk memasarkan, untuk memperlihatkan bahwa dia adalah seorang psikolog. Itu tuh sesuatu yang nggak pernah dipelajari dan menurut aku itu challenge yang luar biasa ya gitu. Karena di awal-awal kehidupan menjadi psikolog tuh jujur aja mungkin secara finansial ya itu minim banget Mbak Eka gitu ya. Masih sorry ini ada yang masang di luar jadi suaranya kedengeran. Di awal-awal menjadi psikolog itu nggak mudah lah, intinya secara finansial tuh bener-bener aku bilangnya, aku nggak ketemu pilihan kata yang cukup tepat sih untuk itu, tapi intinya struggling lah gitu ya. Tapi setelah membangun karir sekian tahun, akhirnya itu menjadi lebih baik. Aku bisa katakan sekarang jauh lebih baik gitu. Dan mungkin ini pengalaman ini tidak terjadi pada semua psikolog gitu ya. Ada juga mungkin junior-juniorku yang dari lulus udah langsung terkenal gitu. Kliennya langsung banyak, ya mungkin aja ada gitu. Tapi ini yang aku alami. Jadi maksudku, yang aku ingat sih dulu salah satu supervisorku bilang gini, kalau di ruangan ini mau cari duit, mendingan keluar aja gitu. Karena menjadi seorang psikolog klinis tuh bukan tempatnya cari duit katanya gitu ya. Jadi itu yang menguatkanku bahwa oke, harus kembali kepada esensinya. Memang pekerjaan ini mungkin fokusnya jauh lebih banyak untuk bantu orang, tapi bukan berarti bantu orang ini juga jadinya kita mendiskreditkan kemampuan kita gitu ya. Jadinya maksudnya jujur aku sangat terganggu sih kalau misalkan ada temen lama nih terus bilang aku mau curhat dong gitu. Hah? Ya kalau mau curhat daftar dong gitu ya. Kan temen lama ya, ini kecuali temen aku yang deket ya kita saling curhat-curhatan gitu. Tetapi kalau temen lama karena tahu aku psikolog, atau bahkan yang kocaknya nih Mbak Eka ya, ada mantanku yang dulu jelek-jelekin aku, tahu-tahu sekarang ketika aku jadi psikolog, Kak, aku boleh nggak curhat tentang hidupku sama kakak? Hah? Gitu kayak. Mohon maaf, dulu kayaknya sih itu jelek-jelekin saya deh. Ya aku nggak bilang, akhirnya aku nggak jawab sih gitu. Maksudku hormati ya, kerjaan profesiku gitu ya, profesiku. Betul. Maksudku aku juga memberikan kok kayak pro bono cases gitu ya. Aku bantu kok gitu. Kalau memang sangat-sangat tidak mampu dan membutuhkan bantuanku, aku pasti bantu. Aku selalu memberikan kayak slot gitulah gitu, atau memberikan ya kayak aku kan akan ada event bahagia tanpa drama gitu ya, itu aku akan kasih undian untuk dapat 1 sesi slot konseling gratis gitu. Jadi
Enggak kok, nggak akan pelit, tapi tolong juga jangan jadinya meremehkan. Karena ada juga nih Mbak Eka, nah ini mungkin dukanya ya. Dulu awal-awal jadi psikolog tuh ada teman-teman yang ngomongnya gini, enak banget loh kerjaannya cuma dengerin orang tapi dapat duit. Kayak Hello. kerjaanku bukan cuma dengerin doang, otakku tuh banyak banget yang dipakai ketika mendengarkan klien. Aku harus melakukan analisa, aku harus perhatikan, mengobservasi juga non-verbal gesture gitu ya. Ada teori-teori yang harus aku integrasikan gitu di dalam otakku. Jadi ada banyak banget hal yang terjadi di dalam satu waktu saat aku ketemu sama klien, dan itu tuh orang-orang nggak ngerti gitu. Jadi itu sedihnya sih. Dan tapi kalau sukanya, kalau ngomongin sukanya udah pasti ya, namanya kita bantu orang tuh pasti ada perasaan puas gitu, ada perasaan seneng, perasaan apalagi terutama kalau klien-klienku tuh bertumbuh gitu ya. Misalkan dulu waktu zaman aku tesisku tuh untuk meningkatkan kebahagiaan orang-orang yang baru putus, Mbak, gitu. Nah, Wow. itu setelah sekian tahun terus dengar kabar mereka ada yang akhirnya udah menikah gitu ya, Mbak, aku akhirnya bisa move on, aku nikah sama orang lain, aku happy. Itu seneng banget sih, walaupun bukan berarti itu karena aku ya, tapi aku seneng karena aku bisa kayak mendampingi proses hidup seseorang gitu ya. Aku ada ketika orang tuh terpuruk, terus aku tuh sangat seneng ketika menjadi, aku selalu bilang sama klien-klienku, ketika ketemu sama aku pengen banget kalian merasa aman, merasa nyaman untuk jadi diri sendiri. Mungkin ketika ketemu sama orang lain di luar sana, udah banyak tuntutan yang membuat kalian tuh nggak bisa jadi genuine gitu, menjadi diri sendiri. Nah, harapanku ketika ketemu sama aku sebagai psikologmu, kamu merasa aman dan nyaman untuk bisa jadi diri sendiri. Itu yang pengen aku tawarkan, dan itu yang bikin aku tetap stay ya, maksudnya di pekerjaan ini aku pengen memberikan itulah pada banyak orang semampuku gitu. Oke, oke, siap. Mbak, kita sapa dulu ya. Ini udah ada dari MS Wijaya. Salam kenal Mbak Wita. Aku pengen nanya gimana kalau menghadapi ketakutan kalau nanti kita menikah mengecewakan pasangan. Yang pasti aku bisa bilang adalah eh, kemungkinan mengecewakan itu udah jelas pasti ada. Bukan, tapi masalahnya derajat mengecewakannya itu seperti apa ya. Kalau misalkan kayak kita ngomongin perselingkuhan, itu kan sebenarnya sesuatu yang bisa dicegah ya gitu. Eh, Selama kita mau komit dengan pasangan kita, ya itu sesuatu yang sangat mungkin untuk bisa dilakukan gitu ya. Tapi kalau mengecewakan hal-hal kayak misalkan apa, janji terus tidak bisa ditepati atau apa, itu kan hal-hal yang sangat manusiawi dan nggak mungkin 100% hidup kita akan bebas dari kekecewaan gitu. Jadi justru pemikiran adalah, oke, kekecewaan itu adalah sesuatu yang udah pasti ada, bagaimana cara saya untuk bisa meminimalisasi, atau kalaupun terjadi bagaimana cara saya memperbaiki gitu ya. Karena kalau yang namanya ngecewain, gak mungkin deh, kayaknya nggak ada ya, suamiku sebaik itu juga ada lah momen-momen bikin aku kesel gitu ya, dan aku juga begitu Iya. ke suamiku juga pasti ada gitu momen-momen yang mungkin jadinya mengecewakan gitu. Jadi ya bagaimana kita tetap bisa, ininya satu ya, maknanya adalah repairing, jadi bagaimana kita memperbaiki gitu, niat untuk memperbaiki itu ada atau tidak. Siap, siap. Ini kayaknya pertanyaan berat-berat juga nih, Mbak. Halo Mbak Sri, maaf mau nanya, Mbak Wita, maaf mau nanya, bagaimana menghadapi suami yang egonya tinggi, kemudian suami menganggap istrinya sudah tidak percaya, selamanya akan tidak percaya hingga dia ingin pisah. Mungkin nggak sih, Oke. Mbak? Saya cerai gitu cuman karena merasa nggak bisa percaya lagi gitu sama orang. Itu mungkin permasalahan yang kelihatan di atasnya ya, tetapi di bawah-bawahnya kemungkinan besar ada banyak isu-isu lain, masalah-masalah lain gitu, yang tentunya saya nggak bisa tahu ya karena nggak handle langsung gitu. Jadi itu yang dirasakan di atas, terus disampaikan kepada pasangan dengan mentah, kalau aku bilangnya gitu, dengan raw gitu ya. Jadi belum diproses, belum dievaluasi, belum, jadi yang muncul ke pasangan tuh tidak dalam bentuk polish gitu.
ya gitu. Jadi makanya penting banget kalau menurutku kalau kita mau nikah minimal banget kita memahami emosi diri kita sendiri gitu ya. Terus bagaimana kita bisa self soothing, bagaimana kita bisa memproses emosi tersebut sehingga ketika keluar itu bentuknya tidak menyakiti seperti itu. Karena sebenarnya kalau pasangan ngomong bahwa sampai pasangan ngomong pengen pisah itu kan pasti menyakiti ya. Kita dengernya kan pasti nggak enak dong gitu. Karena Apalagi nggak ada permasalahan apapun, misalnya tiba-tiba dia pengen minta pisah itu, Mbak. ya itu jadi aku nggak tahu ya apakah memang ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya gitu ya, atau mungkin memang kita kan juga nggak tahu nih perilaku istrinya seperti apa sih, tidak mempercayainya ini apakah itu sudah terjadi untuk sekian periode waktu yang memang jadinya menyiksa emosional si suami juga, psikologi si suami juga, kita kan juga nggak tahu ya. Tapi menurutku kalau memungkinkan ketemu sama profesional untuk dibahas, diurai masalahnya gitu ya, mungkin hopefully bisa terselamatkan. Nah ini juga Mbak Eka yang mungkin aku pengen banget sampaikan gitu ya ke banyak orang. Please ketemu psikolog itu jangan ketika masalahnya udah di ambang perceraian gitu ya. Itu ya psikolognya juga nggak punya tongkat ajaib nih, bingung gitu mau beresinnya gimana gitu. Sorry kegoyang gitu ya. Jadi karena banyak banget klien-klien yang masalahnya tuh udah lebih dari 1 tahun dialami, terus ya bahkan ada klien-klienku yang udah 10 tahun nikah, 13 tahun nikah, ini masalahnya udah terjadi selama 8 tahun. Wah lama juga ya, gimana aku mengurainya satu persatu gitu kan. Kekecewaannya sudah terakumulasi gitu. Sehingga yang muncul itu udah bukan masalah perilaku konkret, pokoknya aku udah capek Mbak sama dia. Nah ini kan kata-kata capek ini susah sekali ya buat bagian mananya nih yang mau di-repair gitu. Ya karena udah ngomongnya udah capek, bukan perilaku konkret. Makanya aku selalu bilang sama klien-klien bahwa please kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan dari pasangan, sampaikan dengan dalam bentuk fokus perilaku konkret. Supaya pasangannya juga tahu apa yang perlu diimprove gitu. Tapi kalau cuma bilang aku sebel sama kamu, ya sebelnya kenapa sayang, ya mikir aja sendiri, ya pusing ya gitu. Gitu. Jadi kita perlu saling bantu. Ya. Oke, kemudian Arum Pratika, bagaimana cara mengetahui hubungan sebelum menikah bisa dilanjutkan atau tidak? Kalau main kekerasan, main pukul ya tinggalkan ya. Silakan kalau versi Mbak Wita. Nah, ngomongin kekerasan, yang pengen aku sampaikan adalah kekerasan bukan hanya dalam bentuk fisik. Kadang ya itu ya, tadi seperti Mbak Eka bilang, kalau udah fisik tinggalin. Nah, sebenarnya kekerasan verbal tuh banyak banget loh. Ya, kekerasan secara psikologis tuh banyak banget yang mengalami, tapi nggak menyadari atau kayak berusaha memaklumi. Ya, dia tuh ngomongnya jahat sih Mbak, tapi dia nggak mukul aku kok. Nah, omongan jahat ini memangnya tidak menghancurkan mental seseorang? Kan menghancurkan ya kalau lama-lama dilakukan, itu kan kita bisa tergerus gitu. Jadi, apa ya, maksudku gini, yang pasti kalau sebelum menikah sudah ada tanda-tanda yang tidak sehat, jangan berharap bahwa pernikahan akan mengubah tanda-tanda tersebut. Gitu. Karena banyak banget yang masuk ke pernikahan dengan impian fairy tale tadi gitu loh Mbak. Oh nanti dia akan berubah. Oh nanti kalau punya anak dia akan berubah gitu. Enggak ada jaminannya gitu ya. Kalau dianya aja nggak sadar, yang ada justru ketika masuk ke pernikahan akan lebih parah lagi kondisinya, akan lebih buruk lagi kondisinya gitu. Jadi makanya aku bilang ketika mau menikah itu please dipakai akal sehatnya gitu ya. Dan banyak juga yang mikirnya gini Mbak Eka, yang aku jujur agak miris ya, bahwa nggak apa-apa deh Mbak, aku siap kok nerima dia walaupun dia seperti itu gitu ya, karena cinta gitu ya. Terus biasanya aku suka nanya, oke, tapi kamu siap nggak kalau dia melakukan kekerasan ini kepada anak-anak kalian nanti gitu ya, atau kalau dia terus-terusan nggak berubah, kamu siap nggak anak-anak kamu tuh akan mencontoh perilaku dia gitu. Jadi please jangan egois ya, jangan cuma mikir kalau kita tuh siap nerima pasangan kita. Masalahnya apakah anak-anak kita tadi generasi berikutnya ini tuh deserve untuk punya orang tua seperti
itu ya, orang tua yang kasar, orang tua yang nggak peduli, orang tua yang hanya yang egois gitu maksudnya dan hanya mementingkan dirinya sendiri, apakah anak-anak kita tuh deserve ya dapat orang tua yang seperti itu gitu. Jadi jangan cuma mikirin diri kita yang tahan, tapi kan anak-anak tuh ya deserve untuk dapat yang lebih baik sih menurutku. Oke, siap-siap. Bentar ya, teman-teman yang nanya. Aduh, ini terima kasih banget deh yang udah gabung, luar biasa semuanya pada nyimak ya. Mbak Wit, pencapaian atau harapan-harapan ke depan sebagai seorang psikolog dan sebagai seorang perempuan yang ingin dilakukan atau ya harapannya seperti apa? Ya, kalau ditanya harapan pastinya selalu pengen berkontribusi tadi ya gitu. Artinya hopefully bisa bantu banyak orang gitu. Entah di ruang praktek, entah di ruang kelas, atau bahkan mungkin di media sosial gitu ya, lewat acara-acara seperti ini bisa berbagi ilmu. Hopefully punya waktu yang lebih banyak juga untuk sharing kayak gini gitu ya. Karena jujur sekarang kesibukannya lebih banyak di off air lah ibaratnya gitu ya, lebih banyak di luar media sosial gitu. Jadi hopefully bisa lebih banyak mengedukasi, karena aku sangat suka kata-kata itu. Aku percaya bahwa edukasi atau pendidikan adalah hal yang bisa membuat seseorang berubah menjadi lebih baik gitu sih. Oke, siap. Sebentar ya, ada Miss Eva. Ini ada perempuan peduli. Saat kita mendengar cerita tentang kekerasan, seringkali kita merasa stressful. Bagaimana caranya agar kita sebagai pendengar juga bisa merasa balance dan tidak stres? Ya ini yang tadi aku bilang, self care-nya harus kenceng banget, apalagi kalau dengar kasus kekerasan gitu. Jadi mungkin bisa melakukan kayak relaksasi pernafasan gitu ya. Ya meditasi kalau memang bisa silakan lakukan, yoga atau apa. Jadi kayak ada upaya untuk cleansing, kayak membersihkan gitu ya. Bahkan kalau aku tuh be honest ya, aku sangat menjadikan momen mandiku itu kayak cleansing dari beban-beban klien yang sudah nempel sama aku gitu ya. Terus mungkin juga ya ini mungkin nggak works buat semua orang. Kebetulan untukku cocok dengan sholat. Kalau aku pribadi setiap sholat aku selalu bilang tolong dibantu. Kan ibaratnya aku hanyalah mediator ya antara yang di atas kepada klien-klien gitu. Jadi aku salah satu cara untuk bisa bantu klien-klien ini adalah meminta kekuatan juga dari yang di atas kayak gitu ya. Kalau kalian cocok dengan cara itu bisa dilakukan gitu ya. Atau ya tadi yang sifatnya lebih umum dengan cara relaksasi, meditasi atau kayak cleansing tadi ya, misalkan kayak mandi. Ada kolegaku tuh yang misalkan setelah ketemu klien tuh dia gosok gigi gitu. Jadi kayak secara simbolis untuk membersihkan gitu misalkan gitu ya. Jadi temukan cara yang memang cocok untukmu untuk kayak secara simbolis membersihkan dirimu dari cerita-cerita yang muatan emosinya sangat luar biasa, melelahkan gitu. Oke, siap-siap. Dari Miss Eva, Mbak, gimana caranya agar orang nggak buruk sangka sama kita? Kemudian kalau mau konsultasi sama Mbak harus hubungi kemana? Oke, gini, satu, kalau mau orang nggak berburuk sangka, sebenarnya jujur itu tujuan yang aku nggak pernah pakai tujuan itu ya, karena maksudku, iya mau kita sebaik apapun orang ada aja yang nggak suka sama kita, gitu ya. Jadi fokusnya bukan untuk menyenangkan semua orang, tapi tunjukkan konsistensi perilaku, gitu ya. Kayak konsistensi perilaku itu kan yang membuat orang tuh bisa trust sama kita, gitu ya. Jadi kalau memang misalkan kalian mau punya niatan baik untuk mengedukasi, ya lakukan itu secara konsisten gitu, supaya orang tahu bahwa memang kalian fokusnya dalam mengedukasi. Misalkan seperti itu Mbak Eka. Jadi, tapi kalau berharap semua orang akan ngerti sama kita, ya mungkin itu jadi nggak realistis gitu. Kalau untuk kontak, aku pribadi nggak hafal, tapi aku tuh udah menyiapkan gambarnya. Mungkin nanti aku akan pajang di storyku kali ya, supaya nanti teman-teman bisa akses ke admin. Jadi ada 2 tempat praktek, satunya 3 generasi, satunya LPT UI gitu, baik Kak. Aku boleh izin repost nanti?
Boleh banget. Nanti aku tag dirimu deh. Siap, siap, siap. Oke, satu pertanyaan lagi ya Mbak, ini dari apa namanya penonton kita, kenapa orang yang toksik dalam hubungan tidak ingin ditinggalkan? Sebenarnya sih nggak ada orang yang mau ditinggalkan ya, baik itu toksik ataupun nggak toksik gitu. Em, Gini, kebanyakan orang-orang yang tidak sehat gitu ya, eh, hubungan gitu. Maksudnya, karena kalau kita toxic itu secara term psikologinya tuh nggak ada tuh, honest, adanya unhealthy gitu, unhealthy relationship gitu ya. Biasanya ketika orang berada di unhealthy relationship, itu mereka secara pribadi pun punya banyak masalah ya. Misalkan kayak insecurity-nya besar, self-esteem-nya juga bermasalah gitu ya. Mungkin memang punya luka-luka di masa lalu. Masa lalu ini bisa dari keluarga, bisa dari hubungan sebelumnya. Sehingga jatuhnya jadi nggak sehat gitu. Nah, makanya aku selalu bilang bahwa please mulai dari diri sendiri dulu. Sehatkan diri kamu sendiri dulu, supaya kita bisa sama-sama membangun hubungan yang lebih sehat gitu. Jadi jangan cuma menahan orang di hubungan ini, tapi kitanya nggak sehat dan malah membawa orang tersebut tidak sehat. Karena gelombang atau energi negatif itu lebih gampang mempengaruhi orang lain dibandingkan energi positif sebenarnya, gitu. Ya, jadi malah yang lebih gampang tergerus tuh yang dari positif ke negatif dibanding negatif ikutan ke positif gitu ya. Jadi ingat bahwa kebahagiaanmu itu bukan tanggung jawab pasanganmu, tapi tanggung jawab dirimu sendiri gitu ya. Take your own responsibility untuk membahagiakan dirimu, baru kita bisa saling membahagiakan sebagai pasangan. Gitu sih. Oh, siap, siap, siap. Siap. Ini benar-benar tep sejam nih Mbak nggak minum, nggak apa, luar biasa, ini responnya juga baik ya. Ini pertanyaan terakhir untuk penutup bincang hidup perempuan episode kali ini Mbak, boleh dikasih tips-tips nih untuk para perempuan atau untuk siapapun yang nonton kita menghadapi hidup yang keras dan terus bahagia tanpa drama, silahkan. Oke. Harapanku sih sebagai sesama perempuan ya, terutama bisa lebih saling mendukung, lebih saling empowering each other gitu ya, dan justru jangan menjatuhkan sesama perempuan gitu. Jadi karena banyak sekali yang aku temui di masyarakat tuh justru perempuan yang menjatuhkan atau ya mendorong perempuan lainnya untuk jadi tidak kayak kesannya tuh bersaing gitu ya. Enggak, kita tuh bukan saingan, kita itu adalah support system to each other kalau kita mau membangun diri kita seperti itu gitu ya. Jadi yuk sama-sama saling mendukung, bukannya saling menyakiti sesama perempuan gitu sih ya. Jadi kalau bahagia tanpa drama itu kita bangun dari diri kita sendiri dan bagaimana kita bisa menyebarkan vibes positif itu kepada lingkungan kita. Tapi jangan merasa tertekan ya, maksudnya please banget, aku pengen banget orang-orang bisa paham bahwa positif all the time itu adalah mitos. Nggak ada orang yang bisa positif all the time gitu ya. Tetapi kalau kita memang lagi nggak bisa ya kita mengakui gitu. Jangan sampai kita displacement ke orang. Nah, yang bahaya dan menjadi drama itu kalau kita lagi negatif terus kita menyalahkan orang lain atau melimpahkan hal negatif itu kepada orang lain. Jangan, kita bereskan diri kita, baru kita menjadi sumber kekuatan buat lingkungan kita, gitu. By the way Mbak, mami.n itu mami Mbak Wita ya? Iya. Mami, terima kasih sudah memberikan contoh yang baik. Ini masuk ke dalam cerita hari ini loh. Terima kasih juga lah teman-teman semua ya, yang pokoknya yang sudah memberikan respon, memberikan pertanyaan, dan benar-benar nyimak dari awal sampai akhir nih. Dian juga terima kasih, Miss Eva, Celsia, Kartika, terima kasih semuanya yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan terima kasih juga buat Mbak Wita. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan, Mbak? Udah sih, aku juga say thank you banget sama Mbak Eka gitu ya, udah ngundang aku dan membangun si wadah bincang perempuan ini ya. Hopefully semakin banyak perempuan yang bisa saling menginspirasi, saling mendukung, saling menguatkan gitu sih. Betul, itu tadi ya, perempuan dukung perempuan pokoknya.
Sama perempuan harus saling support. Mbak Wita, thank you banget hari ini sudah mau bagi ilmunya, kemudian ya pokoknya udah sharing segalanya untuk teman-teman Bincang Hidup Perempuan. Sukses selalu untuk Mbak Wita. Pokoknya ditunggu kabar-kabar baiknya dan pencapaian baiknya di depan. Iya, sama-sama. Selalu ya, Terima kasih, sehat-sehat Mbak Kak. Wita. Salam Thank you semua. suami dan keluarga. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Baik teman-teman Bincang Hidup Perempuan, terima kasih sekali lagi untuk Anda semua yang sudah menyaksikan kami dari jam 16 tadi. Ini perbincangan yang luar biasa bersama Mbak Sri Juwita Kusumawardani yang merupakan seorang psikolog klinis dewasa dengan fokusnya relationship dan family. Nah, nanti teman-teman yang mungkin tanya tadi ya konsultasinya kemana dan lain-lain, saya nanti akan repost informasinya dari Mbak Wita kemana teman-teman harus menghubungi beliau, oke? Ya, terima kasih juga tuh ada maminya Mbak Wita. Terima kasih ya Mami sudah memberikan contoh yang baik. Tadi masuk bagian dalam cerita hidup Mbak Wita juga. Teman-teman semuanya sekali lagi terima kasih. Ditunggu aja secara berkala. Saya akan mengundang perempuan-perempuan yang bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman. Bukan hanya tentang kisah hidupnya ya, tapi mudah-mudahan apa yang kita bahas di Bincang Hidup Perempuan ini selalu memberikan kekuatan, pembelajaran, dan istilahnya perempuan dukung perempuan, dari perempuan untuk perempuan, sama-sama menjadi perempuan yang tangguh ya. Akhir kata, saya Kardini pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Bincang Hidup Perempuan, satu kisah sejuta makna episode lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.